Belum ke Bang Iman, ini pertanyaannya ke Pak Sunil dulu berarti. Pak Sunil ini berarti untuk Reza tadi udah dari pertama ya sebenarnya ingin bekerja sama kembali, jadi nggak butuh 14 tahun ya nunggunya ya teman-teman yang ada di sini Pak Sunil. 14 tahun loh Pak, ini waktu yang cukup lama. Kalau boleh jujur, yang kali ini saya bilang pokoknya harus Reza, nggak bisa yang lain. Wah. Karena dibutuhkan sebuah skill untuk memerankan karakter ini, sebuah perubahan di tengah, gimana ya, perubahan emosi gitu, dan saya rasa Reza tepat buat ini. Gitu. Yes. Jadi saya bilang nggak bisa escape kali ini ya. Nggak bisa kabur. Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh kali ini. Udah ya. Dan akhirnya terwujud lah kolaborasi ini kembali. Iya. Terima kasih Mas dengan jawabannya. Ya silakan abis ini Mas ya. Nah langsung boleh pegang mikrofonnya. Silakan Mas Sunil. Ya, saya rasa kenapa dipilih momen Lebaran karena ini film cocok buat tontonan rame-rame. Dan di Lebaran itu waktu liburan, waktu orang ke bioskop, waktu orang nonton sama-sama, nostalgia bersama-sama, dan filmnya, size film ini, skala film ini memang didesain untuk menikmati pada saat Lebaran. Jadi kalau beli tiket pasti nggak akan ngerasa ya kok begini doang gitu kan. Nah, kita kasih entertainment value yang besar, moral juga ada, yang paling penting itu moral value-nya di film ini, dan itu alasannya salah satunya buat film Lebaran. Siap. Terima kasih Mas Sunil untuk jawabannya. Mas silakan satu pertanyaan. Saya nggak bisa bilang ini pure film action karena action yang kalian lihat adalah sebab akibat dari story idenya Santet. Nah itu idenya. Karena kalau kita buatnya Santet seperti ya pada umumnya, itu saya nggak bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Dan saya punya objektif dari awal kalau saya bikin film itu harus ada sesuatu yang baru. Dan penonton Indonesia tambah lama mereka nonton film, tambah mereka minta sesuatu yang baru, sesuatu yang apa nih, kenapa kita harus ke bioskop gitu. Jadi itu saya bahas sama Pak Kinoy, dan Pak Kinoy juga kita desain storyboard dan yang lain-lain untuk mencapai level filmmaking yang kita mau gitu. Idenya adalah untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Tapi idenya tetap ini film Susana, horor, ada komedinya gitu. Semua action yang dilihat ada, tapi itu akibat Santet dan lain-lain. Tapi bedanya lebih grande aja jadinya gitu. Siap. Terima kasih Mas Sunil. Silakan untuk closing statement ya Pak. Ya mungkin ada tambahan sedikit dari saya ya. Di 2 film Susana sebelumnya kita menggunakan tim kita dari Rusia untuk make up-nya Luna gitu. Kali ini kita pakai tim yang lain ya. Ada tim dari Bali sama dari Belgia juga. Dan saya berusaha untuk kali ini bikin benar-benar mirip sama Bunda Susana. Dan kita ada layer ketiga juga untuk bikin lebih mirip. Kita menggunakan setelah makeup itu semuanya terjadi, kita menggunakan touch up dengan CGI dari sisi spasi alisnya dan lain-lain untuk dikoordinasikan supaya sangat mirip dengan Bunda Susana ya. Itu suatu hal yang proses yang kita lewatin cukup lama ya. Dan setelah ini sebetulnya ini skenario